Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansada Farina Arya Diva dari kelas 2D Psikologi dengan NIM 25070160 Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan seksual dan kognitif masa dewasa akhir. Menurut Sigmund Freud, tahap perkembangan seksual untuk dewasa akhir dan dewasa secara umum adalah tahap genital. Tahap ini dimulai sejak pubertas dan berlangsung seumur hidup, di mana fokus libido atau energi seksual kembali ke alat kelamin, namun diarahkan pada hubungan heteroseksual yang matang, cinta, dan produktivitas. Kemudian ada poin utama, yang pertama fokus zona erogen, yaitu kembali ke alat kelamin tapi berbeda dengan fase anak-anak. Fokusnya bukan lagi pada kenikmatan diri sendiri, melainkan pada hubungan seksual yang sehat dengan orang lain. Yang kedua adalah kematangan psikoseksual. Tujuan utamanya yaitu mencapai keseimbangan antara dorongan seksual dan perilaku sosial yang dapat diterima. Yang selanjutnya adalah fiksasi. Jika individu gagal menyelesaikan konflik pada tahap sebelumnya, fiksasi terjadi, dan menurut psikoanalisis dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam membentuk hubungan intim di masa produksi dewasa. Kemudian yaitu konsep terakhir, Freud tidak membagi tahap seksual secara spesifik untuk lansia, tapi secara terpisah dari dewasa muda. Selanjutnya adalah contohnya. Yang pertama yaitu pergeseran fokus aktivitas seksual, yang kedua adalah adaptasi terhadap perubahan fisik, yang ketiga adalah keaktifan seksual lanjutan, dan yang keempat adalah pentingnya keintimasi sosial. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Pada masa dewasa akhir ditandai dengan penurunan kecepatan pemrosesan informasi, memori kerja, dan kemampuan multitasking. Meskipun ada penurunan kognitif tertentu dan kebijaksanaan seringkali bertahan atau bahkan meningkat. Untuk ciri-cirinya ada 4, yaitu yang pertama penurunan memori kerja, yang kedua penurunan kecepatan pemrosesan, yang ketiga penurunan kesehatan fisik berdampak pada kognisi, dan yang keempat potensi kebijaksanaan. Selanjutnya adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini melibatkan penyimpanan informasi untuk jangka waktu yang lama. Pengambilan kembali informasi bergantung pada seberapa baik informasi tersebut dipelajari dari awal, bukan pada beberapa lama informasi tersebut telah disimpan. Jika informasi disimpan secara efektif, orang lansia mungkin dapat mengingat fakta, peristiwa, nama, dan jenis informasi lain yang tersimpan dalam memori jangka panjang sepanjang hidup mereka. Kesimpulannya yaitu perkembangan dewasa akhir ditandai dengan penurunan kognitif, yakni terutama pada memori kerja dan kecepatan pemrosesan, namun peningkatan bijaksana serta penurunan performa seksual fisik. Fokus utamanya beralih ke integritas diri, mempertahankan kemandirian, dan penyesuaian emosional terhadap perubahan fisik dan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.